Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta akhirnya menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Selanjutnya ketiga paslon dijadwalkan untuk mengambil undian nomor urut pada Senin 23 September 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah melalui tahapan panjang pendaftaran. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano, dan Dharma Kun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Tahapan selanjutnya, ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada 23 September 2024 di kantor KPU Jakarta. Saat pengambilan nomor urut, tiap paslon diperkenankan untuk membawa 60 orang pendukung. Tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Dan nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon. Sebelumnya ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Rano, RK Suswono, dan Dharma Kun sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono disambut meriah oleh ribuan kader Partai Golkar saat menghadiri apel pemenangan. Ridwan Kamil berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan untuk menciptakan kampanye positif. Apel pemenangan RK Suswono Jakarta, RK Suswono disambut meriah ribuan kader Partai Golkar. RK meminta seluruh kader menciptakan kampanye positif. Ridwan Kamil optimis bisa menang satu putaran. RK berpesan untuk tidak menjelekkan pasangan calon lain. RK Suswono akan berkampanye positif di media sosial. Pasangan RK Suswono didampingi Ketua Tim Pemenangan Riza Patria, perwakilan Partai Koalisi Kim Plus, serta seluruh anggota fraksi Partai Golkar. Melihat sambutan yang luar biasa, calon gubernur Ridwan Kamil optimis bisa menang Pilkada Jakarta satu putaran. Namun Ridwan Kamil berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan untuk tidak menjelekkan pasangan calon lain, serta mengharamkan money politics untuk menaikkan nilai demokrasi di Jakarta. Depannya Ridwan Kamil Suswono akan menggelorakan kampanye positif di media sosial. Bahkan pendukung-pendukung gubernur sebelumnya berhimpun mendukung Ridho. Mudah-mudahan secepatnya setelah ditetapkan dengan nomor undian kita akan menemukan angka nomor yang tentunya kita harapkan baik. Setelah itu sosialisasinya lebih mudah, memilih pasangan Ridho dengan nomor tertentu yang tentunya nanti diputuskan oleh KPU. Tadi saya pesan selalu sama, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan kampanyenya. Tidak boleh ada kampanye menjelekkan pasangan lain. Kita harus kampanye kreatif, riang gembira, dan tidak boleh ada money politik. Untuk menaikkan kelas pemilihan demokrasi di Jakarta harus jadi percaya. KPU Jawa Timur menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim untuk kontestasi Pilgub Jatim 2024. Ketiga pasangan calon ini ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat. KPU Jawa Timur telah selesai menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon di Pilkada Jatim 2024 Minggu siang. Hadir dalam rapat pleno tersebut perwakilan dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Dari hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan, syarat calon, serta tes kesehatan, 3 paslon yang mendaftar dinyatakan memenuhi syarat dan diterima.
Berkas salinan penetapan pasangan calon ini langsung diserahkan KPU Jatim pada perwakilan pasangan calon. Menurut Ketua KPU Jawa Timur Aang Kurniawi, sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon telah dilakukan proses verifikasi berkas dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon maupun persyaratan lainnya. Dengan penetapan ini, Pilkada Jawa Timur 2024 secara resmi akan diikuti 3 pasangan calon. Kami melakukan penetapan pasangan calon dan dari proses sebelumnya, verifikasi administrasi maupun beberapa verifikasi manual, 3 pasangan calon yang sebelumnya sudah mendaftar di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus kemarin kami nyatakan diterima dan sudah lengkap dan sudah bisa kami tetapkan sebagai 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim yang sudah ditetapkan akan mengikuti pengundian nomor urut yang akan digelar pada Senin 23 September 2024. Diketahui 3 pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pilgub Jatim diantaranya pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, kemudian pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, serta pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Jelang Pilkada serentak pada bulan November mendatang, PDI Perjuangan terus mendongkrak tim kuatnya untuk memenangkan kepala daerah yang diusung Partai PDI Perjuangan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan menemui Prabowo setelah pulang dari luar negeri. Guna meningkatkan kapasitas para tim pemenangan dalam Pilkada serentak bulan November mendatang, PDI Perjuangan memberikan materi dalam pelatihan tim pemenangan Pilkada serentak. Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Adian Napitupulu sebagai Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan. Menurut Hasto, PDI Perjuangan telah memilih putra-putri terbaiknya dan diharapkan dalam Pilkada serentak ini PDI Perjuangan mampu menguasai wilayah. Selain merumuskan pemenangan pilkada, pada kesempatan tersebut Hasto juga membahas mengenai rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ibu Mega saat ini masih berada di Rusia dan kemudian akan dilanjutkan ke Uzbekistan. Nah, setelah dari sana tentu saja akan dicari momen yang tepat bagi kedua pemimpin untuk dapat berdialog dan bertemu. Sebelumnya, kabar rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah santer terdengar. Pertemuan tersebut rencananya akan dilangsungkan sebelum pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani menyebut pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan digelar secepatnya. Puan juga tidak menampik pertemuan tersebut membuka kemungkinan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Ya, pemirsa, bersama cucu Presiden Joko Widodo menghadiri pameran alutsista yang digelar di lapangan Silang Monas. Pameran tersebut merupakan salah satu rangkaian acara HUT TNI ke-79. Presiden Joko Widodo menghadiri salah satu rangkaian acara Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79 di lapangan Silang Monas Minggu pagi. Tak hanya sendiri, Presiden Joko Widodo turut hadir bersama cucunya, Jan Etes dan Lalembah Mana. Presiden Jokowi terlihat meninjau pameran alat utama sistem senjata atau alutsista pada Matra Fair bersama sang cucu. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo nampak terkesan dengan alutsista buatan dalam negeri. Ya, bawa cucu, melihat tank dan sebagainya. Beliau sangat senang sekali dengan kegiatan ini karena kegiatan ini untuk masyarakat dan alhamdulillah
animo masyarakat yang hadir. Tadi lari juga ada 9.000, kemudian sampai siang ini masyarakat masih membeludak hadir menyaksikan pagelaran musik, kemudian juga alutsista yang digelar. Beliau tadi saya lihat sangat terkesan dengan alutsista yang buatan dalam negeri. Pertama tadi ada dari Pindad dan dari Thailand dan sebagainya. Beliau kaget melihat alutsista yang tadi digelar, kebanyakan buatan kita dalam negeri. Diketahui Tentara Nasional Indonesia menggelar pameran alutsista dan pesta rakyat dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 TNI tahun 2024 di Lapangan Silang Monas pada Minggu 22 September 2024. Dari Jakarta, Anggita Maura Sadusanto, iNews melaporkan.